Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi berita terupdate. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua tanpa perlu banyak basa-basi. Kita akan segera membahas video pertama. Ini Said Gaduh kembali beraktif. Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju. Anda magician, Anda pesulap bisa baca pikiran orang lain. Terlalu hebat Anda ya bisa baca pikiran orang lain. Setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, Tangkap bisa bagus orang ini. terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi. Nah, semoga video ini bisa didengar oleh Said Gaduh ini ya. Orang yang mengaku pintar tapi karena kebenciannya memperlihatkan kebodohannya sendiri, teman-teman. Ya, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi merusak Pak Prabowo. Padahal kita melihat saya sendiri secara pribadi, teman-teman. Kalau bukan Pak Prabowo bergaul dengan Pak Jokowi, saya masih termakan dengan framing ataupun paradigma yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang bahwa Pak Prabowo itu adalah sosok yang menakutkan untuk memperoleh kekuasaan. Pak Prabowo dulunya saya pikir adalah orang yang bengis, adalah orang yang pelanggar HAM, adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan. Itu dulu pandangan saya sebelum Pak Prabowo itu legowo dan bergabung dengan Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo bergaul dengan Pak Jokowi, sering-sering mereka sama-sama memperlihatkan kemesraan persahabatan mereka. Framing-framing yang sudah terbangun yang kokoh dulu, pandangan-pandangan kepada Pak Prabowo itu runtuh. Dan saya melihat bahwa ternyata tuduhan dan serangan-serangan kepada Pak Prabowo yang sudah kita makan waktu Pilpres kemarin waktu dia melawan Pak Jokowi, ternyata itu adalah framing. Dan kita bisa melihat sisi yang berbeda dari seorang Pak Prabowo ketika dia sudah benar-benar bergaul akrab dengan Pak Jokowi. Jadi, Pak Jokowi mengubah Pak Prabowo menjadi sosok yang lebih baik lagi di pandangan masyarakat. Bukan seperti yang Anda katakan. Nggak mungkin Pak Prabowo terpilih menjadi presiden hari ini kalau dia masih mempertahankan sifatnya yang dulu dan menolak untuk legowo, membangun bangsa bersama-sama dengan Pak Jokowi. Karena beliau legowo, bersifat kesatria, adalah seorang mantan jenderal. Makanya dia bersatu dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini. Itu yang membuat runtuh framing jahat ya dari orang-orang kepada masyarakat yang sudah kemakan. Salah satunya saya. Saya adalah orang yang takut ketika Pak Prabowo berkuasa. Tetapi karena pergaulannya yang sudah menunjukkan perubahan yang besar ketika bergaul dengan Pak Jokowi, saya percaya sekarang pada Pak Prabowo. Framing jahat kepada Pak Prabowo runtuh karena pergaulannya dengan Pak Jokowi. Kita bisa membuka hati untuk melihat sisi yang berbeda dari seorang Pak Prabowo. Ya teman-teman. Makanya ini Said Gaduh ini patut untuk ditangkap teman-teman ya. Pemecah belah bangsa ini orang ini. Next teman-teman. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Koni. Ya, saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh. Ini podcast sampah menurut saya. Podcast sampah, setuju. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya, menggiring pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya mereka sudah tahu. Mereka sudah atur Pak Jokowi. Ya. Ketika Bu Koni ngomong apa, dia giring, harus Bu Koni ngomong. Dan yang sampahnya Bu Koni juga memang maunya begitu. Ya, begitu ya. Maunya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, podcast Faisal Akbar, ya. Itu aja yang digunakan. Yang kedua, Bu Koni bilang untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian-kalian itu. Iya, mereka yang membuat negeri ini tidak stabil. Yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain. Padahal gulirkan aja memang kalau memang benar. Berarti kalian melindungi kejahatan selama ini. Peradilan.
Pak Hasto itu. Ngapain harus membongkar-bongkaran, ngomong bongkar-bongkaran? Kalau itu benar. Dan yang lucunya kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh gitu. Ini kan urusan politik dalam negeri. Kenapa dokumen ini ditaruh di Rusia? Ya. Dan ini move aja gitu. Saya mau menanggapi ini move aja sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau ingin stabil, ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen lah apa segala macam yang kita yakin dokumen itu halu, bukti-bukti dan faktanya yakin. Kalau memang itu buka aja seharusnya, Ya, jangan takut gitu. ngapain Ya disembunyikan gulirkan ya? aja, nggak ada masalah kok. Ini Ngapain bom waktu, ancam-ancam Bu Iriana lagi. Briana jangan tenang-tenang saja. Emang ya, orang sakit hati ya kayak gini teman-teman ya. Kita tenang-tenang saja, jangan mudah terprovokasi, tergiring oleh opini dari orang-orang seperti mereka berdua ini teman-teman ya. Nanti buat klarifikasi, jangan serang personal, padahal dia serang-serang personal Pak Jokowi dan Bu Iriana. Ini Koni ini memang tit. Kemarin dari Respon Jokowi usai Koni Bakri singgung nama Iriana di salah satu podcast publik. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu Ya responnya nggak gimana Pak? apa-apa, biasa aja lah. Biasa Artinya be mendapatkan aja. tuduhan, hujatan seperti itu Ya kan biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu. Be aja. Komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Dengar tuh Koni, be aja, kasihan nggak pedulikan, nggak dipedulikan teman-teman, nggak penting juga ya, kasihan si Koni ya. Udah kayak yang paling penting, paling serius di Indonesia itu mengatakan bom waktu Ibu Riana, hati-hati. Enak aja kau ya, enak aja kau ancam-ancam Ibu Riana kita ya. Terus tanggapan Pak Jokowi, be aja, nggak ada takut-takutnya tuh. Ya karena itulah, orang kalau nggak salah, nggak ada beban, nggak bakal takut teman-teman. Orang kalau nggak ada salah, tahu dirinya nggak melakukan pelanggaran, sejahat apapun framing orang-orang, tuduhan orang-orang, dia akan tenang-tenang saja, biasa aja, nggak panik ya. Yang seharusnya panik mereka tuh teman-teman ya, akan berbalik seperti bumerang kepada mereka. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan para pembenci Bapak Joko Widodo. Fahri Hamzah dan Sylvester bongkar dalang di balik OCCRP, PDIP dan tim. Wow. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya, semakin hari semakin mereka kehabisan bahan bakar, semakin mereka kehabisan bahan untuk menyudutkan Pak Jokowi. Dan semakin hari juga orang-orang yang menyerang Pak Jokowi sepertinya semakin berkurang. Karena ya mereka tidak bisa mencari celah sedikit pun dari Pak Jokowi. Ya kalau kalian mungkin perhatikan ya, Faisal Assegaf yang pasca pilpres sangat gentar menyerang Pak Jokowi sekarang sudah hilang dari peredaran teman-teman. Dan sepertinya satu persatu sudah hilang diskusi-diskusi yang selalu dilakukan oleh para pembenci, gerombolan Refli Harun, gerombolan Roy Suryo dan segala macam. Sepertinya sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Fahri Hamzah dan juga penjelasan dari Bung Sylvester terkait dengan orang-orang yang selama ini ingin menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Nggak ada jasanya Pak Jokowi, kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur. Oposisi. Seperti yang saya katakan di video kemarin, jangan-jangan soal OCCRP ini sengaja ditimbulkan sebagai pengalihan isu. Ya, karena bobrok mereka satu persatu mulai terbongkar, teman-teman. Masyarakat jadi agak enek ya. Dan seperti menyesal karena sudah 10 tahun mempercayai mereka. Ya.
Tapi sebenarnya seorang Pak Jokowi sudah tahu hal ini sejak lama. Makanya Pak Jokowi tidak secara langsung untuk menarik diri, tapi bermain halus, teman-teman ya. Permainan Pak Jokowi sangat halus dan tidak mudah ketebak. Pak Jokowi seolah-olah dalam permainan politiknya yang begitu cantik, seperti mau mengungkapkan seperti apa sebenarnya partai ini. Pak Jokowi sebagai kader partai waktu itu tidak harus serta-merta secara frontal menyerang atau membuka aib partainya sendiri. Tapi dengan permainan cantik dalam politik dan strategi yang luar biasa, kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi seperti mengungkap tabir yang selama ini ditutupi oleh partai ini. Akhirnya satu persatu hari ini kita bisa melihat kemenangan Pak Jokowi. Satu persatu bahkan sekjen mereka menjadi tersangka oleh KPK, mengungkapkan betapa selama ini mereka terlindungi dan seolah-olah dalam tanda kutip kebal hukum, teman-teman. Dan tapi titik terang sudah kita lihat dalam pemerintahan Pak Prabowo, gak pandang bulu ya, siapapun dia, entah itu sekjen partai ataupun ketua partai, ketika melakukan pelanggaran hukum di negeri ini, tangkap, proses ya. Kita melihat bahwa ketika sekjen PDIP menjadi tersangka, apakah mereka diam? Bahkan mereka mengancam ya, saya akan membuat atau mengungkapkan kejahatan-kejahatan oleh elit-elit, video-video dititipkan di Rusia dan seperti bom waktu katanya. Bukannya mau kesalahan, malah mau memberikan perlawanan. Mereka melawan, teman-teman. Membuktikan, andai saja kalau kader mereka yang menjadi presiden ini akan bungkam selama berapa tahun lagi, teman-teman. Makanya kita bersyukur Pak Prabowo Gibran menjadi presiden, mewakili presiden hari ini. Tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.